Review buku, kamar baca buku Memilih Pulih dari Sylvia Lim. Nggak ada judulnya ya ini ya. Seperti biasa aku bakal cerita apa sih yang aku suka, apa yang aku kurang suka atau challenge, dan juga 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku ini. Disclaimer dulu, buku ini aku dapatkan gifted sebagai istilahnya apa ya, dikasih gitu ya, karena aku merupakan bagian dari BBB Book Club, Ibu Baca Buku Book Club. Dan aku memang menulis artikel ini, bukan artikel, resensi, ulasan buku ini. So, apa sih sebenarnya buku Memilih Pulih dari Sylvia Lim ini? Kalau teman-teman lihat di belakangnya, di bagian blurbnya, itu dia menggambarkan bahwa premis utamanya adalah apa jadinya jika hidup yang tadinya damai dan bahagia tiba-tiba hancur porak-poranda. Gimana tuh kalau kayak gitu? Jadi bisa dipahami kalau buku ini tujuannya adalah untuk mengajak kita untuk kembali melihat dengan jernih bagaimana awal mula masalah itu muncul dan kemudian menggerogoti kepercayaan diri kita untuk mampu bangkit. Kalau teman-teman bisa bayangkan dari blurb itu tadi, maka kalau terjadi tragedi begitu ya dalam hidup, terus kita harus gimana? Kita harus ngapain? Nah, itu dia kira-kira overview tentang buku ini, dan itu cukup menjelaskan sih. Cuman kita langsung balik ke tadi kan yang aku suka dan aku mau challenge. Nah, ini yang aku mau challenge dulu karena nyambung dengan itu tadi. Ketika aku baca, ternyata di dalam itu lebih spesifik lagi. Jadi tragedi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan masalah pernikahan, perselingkuhan, perceraian, atau kesulitan relasi romantis gitu loh dalam keluarga. Jadi ini menurutku sangat spesifik untuk beberapa masalah tadi ya, 3 atau 4 masalah tadi. Jadi yang hubungannya memang kayak gitu. Kenapa ini jadi yang aku challenge? Karena justru menurutku sayang kenapa itu nggak dimasukin dalam blurb, karena bisa jadi justru dengan menyebutkan kalau yang di dalam ini itu banyak sekali contoh-contoh yang spesifik tentang perselingkuhan, perceraian kayak gitu, bisa jadi buku ini akan sampai di tangan yang orang-orang yang betul-betul membutuhkan kayak gitu. Itu yang aku mau challenge gitu kira-kira dari buku Memilih Pulih ini. Andai aja gitu, karena blurbnya kurang merefleksikan gitu loh, buku ini sebenarnya fokusnya di mana, atau mostly atau mayoritas itu bercerita tentang apa. Tapi yang aku suka dari buku ini, karena menurutku ketika orang menghadapi masalah yang sangat berat, terutama dalam itu tadi yang aku sebutin ya, masalah pernikahan, perceraian, terus kayak gitu, itu buku ini bisa hadir sebagai alternatif gitu loh, perspektif untuk orang-orang yang mengalami tragedi dalam hidup tersebut, atau juga orang-orang yang punya ya kayak mendampingi gitu, misalnya punya teman, punya pasangan, atau bukan pasangan ya berarti, atau keluarga, adik, saudara yang ternyata mengalami masalah tersebut, masalah dalam rumah tangga. Itu buku ini cocok banget untuk akhirnya tahu itu, untuk memahami sebenarnya apa sih yang mereka rasakan. Itu yang menurutku penting dan bagus di sini. Oke, kita langsung ke 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku Memilih Pulih. Yang pertama itu aku suka adalah acceptance. Jadi penerimaan setelah stage atau fase-fase denial. Jadi di sini dijelaskan dengan sangat rinci, sangat deskriptif gitu loh, bahwa ya memang sangat wajar untuk orang yang mengalami tragedi dalam hidup itu fase denial dulu gitu sebelum akhirnya bisa menerima atau acceptance. Karena sangat deskriptif, jadi orang tuh bisa paham gitu, oh ternyata kayak gitu ya yang dilewati, yang dialami. Oh ternyata misalnya orang yang sama juga mengalami masalah itu, oh berarti ternyata wajar ya mengalami merasakan hal yang seperti ini gitu. Terus yang kedua, seperti kalau kita tahu misalnya kita memang mengalami sesuatu yang sangat berat dan itu menyerang kita secara mental, kan kita tahu
umumnya kita tahu bahwa kita harus dapat bantuan profesional seperti psikolog dan psikoterapi atau kalau parah ya mungkin psikiatri gitu ya. Nah di sini yang aku suka adalah dia memberi pemahaman yang lengkap tentang proses gimana kamu berkonsultasi pada profesional dan juga setelahnya, jadi aftermath-nya juga gitu. Kadang-kadang kan semua nasihat tuh kayak berhenti pada oh ya udah kamu butuh bantuan profesional, udah selesai kayak gitu kan. Setelah bantuan profesional ada gitu loh stage-nya gitu, proses setelahnya. Jangan sampai kita jadi dalam tanda kutip ketergantungan gitu ya, harus balik terus terus gimana nih caranya untuk bisa kemudian berdikari biar bisa mandiri gitu dari psikolog itu tadi. Nah fase-fase itu diterangkan, jadi itu bagus karena aku belum menemuinya di buku lain yang memang apa ya spesifik gitu ya tentang bagaimana untuk menghadapi tragedi. Terus key takeaways yang terakhir yang aku suka adalah ada kalimat dia yang bagus banget nih, tidak usah diberikan target kapan dirimu pulih atau kapan siap memaafkan. Hal terpenting dalam berproses itu adalah ketika kita sudah bisa menjalani hidup normal. Jadi ada penekanan yang bagus banget, jangan fokus atau ngasih target pada kapannya, karena ketika fokusnya adalah pada kapan, kita bisa sampai pada kok masih belum aja ya, kok masih belum bisa ya, kok masih belum bisa dalam tanda kutip sembuh ya, kok nggak bisa bangkit lagi gitu. Jadi dia meminta teman-teman pembaca gitu udah nggak usah kasih target kapan gitu, tapi lebih pada prosesnya. Oh iya aku udah menghadapi hidup menjalani hidup normal, udah mulai berproses, dan itulah yang paling penting. Terima kasih teman-teman, apalagi yang masih stay sini. Sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye bye.